عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Ustaz Maulana yang saya hormati, Juanda, seluruh pimpinan di NRA Group, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman semuanya, saudara-saudara yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, memudahkan semua urusannya, senantiasa berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah dalam firman-Nya berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Allah yang berfirman. Ini menunjukkan betapa banyaknya nikmat itu. Bapak Ibu, ada yang bisa hitung nikmat Allah? Ada yang bisa hitung? Kalkulator secanggih apapun, alat hitung yang sehebat apapun gak akan mampu. Selain karena banyak sekali hal-hal yang itu sebenarnya nikmat, kita gak nyadari kalau itu nikmat. Sering saya contohkan, Bapak Ibu pernah nyadari gak? Contoh banget sederhana sekali misalnya, dalam anggota tubuh kita banyak hal-hal yang kita anggap itu biasa, padahal itu nikmatnya luar biasa. Kapan dia terasa menjadi nikmat? Kalau udah hilang. Maaf, buang angin nikmat gak? Silakan, bisa nggak sekarang buang angin? Buang angin nikmat, apa buktinya? Ada orang yang untuk buang angin saja butuh biaya mahal. Ibu-ibu yang pernah operasi, saya masih ingat ketika anak saya kedua itu kan operasi sesar, ditunggu buang anginnya baru boleh minum. Saya nggak tahu ada dokternya di sini. Apa rahasianya? Ada betul kayak gitu ya? Saya punya kawan susah buang air sampai perutnya kembung, susah buang angin. Semua orang menduga ini non medis, mungkin digunakan. Ternyata tidak. Itu gejala medis. Akhirnya apa? Ya sederhana, cuma mengkonsumsi ubi mentah. Setelah ubi mentah dikonsumsi, kanan kiri semua tutup hidung. Karena rupanya anginnya itu keluarnya di rapel di belakang. Untung cuma angin ya, tidak dibarengi dengan isi. Dalam Quran ada firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu apakah kamu nggak melihat, kamu nggak memperhatikan, kamu nggak mencermati, kamu nggak menganalisa. Contoh sederhana misalnya apa yang tumbuh bulu-bulu di tubuh kita, itu semua nikmat. Kita nggak pernah nyangka itu nikmat. Ya. Allah desain kita seperti ini, nikmat semua. Dulu ada salah satu kawan saya, salah satu pembimbing ibadah haji di Razektur. Razektur itu di Bentil ya, di depan rumah sakit apa? RSAL nih, ada yang mantan dari sana. Kawan saya itu izin tidak masuk mengajar waktu saya masih ngajar di UI dulu. Saya pikir berangkat umroh kan, dampingi jamaah gitu. Jadi kayaknya masih bulan waktu itu kan nggak langsung kayak gini Pak Maulana, habis hajian itu ada jeda. Kalau sekarang kan langsung ya. Masa mau pergi tuh ternyata ke Singapura. Jalan-jalan ke Singapura. Enggak Cak, panggil saya Cak. Karena saya harus ke rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Keren. Ada apa? Tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Tanam bulu hidup. Tanam bulu hidup. Saya nggak tahu, lupa saya harganya dalam dolar Singapura itu. Tapi kalau dikurskan saat itu ya, sekitar tahun 2003 itu, satu bulunya itu sekitar 15 sampai 16 juta rupiah. Satu bulu. Sebenarnya kenapa? Beliau menderita sinusitis yang terus keluar ini, pokoknya terus pilek segala macam itu, dan ternyata jumlah bulu hidungnya itu nggak proporsional dengan luas atau kedalaman lubang hidung. Jarang bulu hidungnya. Dan ini 1001 di dunia. Allahu Akbar, bulu hidung yang kita suka sering cabutin.
Satunya berapa? 16 juta. Nanti silakan dihitung berapa ini aset kita. Baik, kita bicara nikmat dulu ya. Oke, nanti lain waktu kita bahas khususnya. Yang saya masih ingat, almarhum Bob Sadino itu pernah mengeluarkan sebuah ungkapan. Jangan main-main dengan kata-kata, wah saya kan modal dengkul. Seolah-olah modal dengkul ini negatif. Kamu kan modal dengkul ke sini. Itu seolah-olah dilecehkan. Padahal dengkul ini karunia Allah. Dengkul itu kan lutut. Silahkan buka sekarang, ya, tabel harga organ tubuh. Dengkul itu berapa? Dengkul setara dengan ginjal. Dengkul itu 750 sampai 1 miliar. Dengkul. Dengkul kita, bukan dengkul. Pas sapinya lihat ke saya sih. Dengkul. Tarif organ tubuh boleh dilihat ya. Sudah pernah buka? Belum. Nggak ada rencana jual ginjal. Dengkul itu, lutut itu mahal. Jadi kalau satu lutut itu tadi saya katakan 750 juta, itu kalau beruntung ya. Kalau jualnya di pasar gelap, maksudnya nggak ada lampunya kali ya, itu sekitar 0,5 miliar. Gitu, kalau melewat orang yang benar jual dengkul, itu kan kalau orang-orang di mutilasi itu jual dengkulnya, saya nggak tahu buat apa. Artinya kita punya 2 dengkul ini kalau harga paling murah tadi 500 juta, 1 miliar. Anda punya modal 1 miliar, kan modal dengkul penting kan kalau nggak punya dengkul. Dengkul itu yang bisa membuat kita berjalan. Saya ingin katakan betapa nikmat Allah luar biasa sampai Allah berfirman wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi saya nggak mau bahas itu hari ini. Saya mau bahas ada satu nikmat yang paling besar, nikmat yang tiada tandingnya, nikmat yang semua orang mendambakan. Bahkan sehari minimal 17 kali kita mohon nikmat itu dipertahankan dalam diri kita. Ada yang tahu nikmat apa itu? Nikmat terbesar. Sholat. Ada lagi apa? Nikmat hidayah. Nikmat apa? Hidayah. Itu nikmat terbesar. Hidayah dalam bahasa Indonesia mungkin yang paling tepat itu petunjuk atau guidance. Kita berdoa setiap hari dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkan hidayah kepadaku jalan yang benar. Tunjukkan kepadaku jalan yang benar. Hidayah itu petunjuk. Nikmat petunjuk itu luar biasa yang paling besar. Dan nikmat petunjuk ini hak prerogatif Allah. Kita bersyukur kita termasuk yang dipilih. Kita bersyukur termasuk orang yang diberi hidayah itu. Kita bukan siapa-siapa. Pernah terbayang nggak kalau kita hidup pada zaman Nabi? Kita akan menjadi pengikut Nabi atau kita akan menjadi loyalisnya Abu Jahal? Terbayang nggak? Kita akan ikut Umar bin Khattab apa kita mengikut Abu Sufyan? Kita akan ikut Abu Bakar Siddiq atau kita ikut misalnya Abdullah bin siapa? Yang orang munafik bin Salul. Kalau kita hidup pada zaman Fir'aun, kita ikut Fir'aun atau ikut Nabi Musa, Nabi Harun, atau ikut Qarun, kita nggak tahu. Dan hidayah sama sekali tidak ada hubungannya dengan silsilah, dengan nasab. Kenapa saya katakan demikian? Ada anaknya Nabi, anaknya Rasul, nggak dapat hidayah. Bapaknya seorang nabi, tapi anaknya kafir. Siapa? Nabi Nuh, putranya Kan'an. Bapaknya nabi. Gak ada hubungan dengan silsilah, dengan keturunan. Tapi ada anaknya seorang pembuat berhala justru menjadi rasul. Siapa? Ibrahim, ayahnya Azar. Ayah angkatnya orang kafir, anak angkatnya Nabi Musa. Musa kan angkatnya Fir'aun. Di kalangan kerajaan Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan, tapi Musa dapat hidayah. Ada yang suaminya Nabi, tapi istrinya malah kafir. Siapa? Siapa? Lut. Nabi Lut.
istrinya itu kafir, provokator. Ada keponakannya itu Nabi, Rasul, pamannya nggak dapat hidayah. Siapa? Abu Talib. Abu Talib dalam banyak riwayat sampai akhir hayatnya tidak bersyahadat. Walaupun ini diperdebatkan di kalangan ulama, apakah tempatnya surga atau neraka, kita nggak tahu ya. Mesti tanya orang dalam gitu ya. Abu Talib itu kata sebagian orang neraka. Masa iya membela Nabi Muhammad neraka? Kenapa neraka? Karena nggak bersyahadat. Tapi dia katakan perjuangan beliau membela itu surga. Allah alam. Tapi yang saya ingin katakan bahwa Abu Talib itu termasuk menjadi sebab turunnya ayat. Ketika beliau wafat, Rasul bersedih. Prihatin ya Allah, kenapa pamanku kok nggak bersyahadat, nggak mengakui aku sebagai Rasul? Turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Surah At-Taubah. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak punya wewenang untuk memberi hidayah. Engkau tidak punya otoritas memberi petunjuk. Ila man ahbabta, termasuk pada orang yang kamu cintai sekalipun. Wallahu yahdi man yasha. Allah punya hak memberikan hidayah siapa yang dikehendaki olehnya. Ini nikmat yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya ingin katakan, jangan sampai nikmat hidayah ini lepas. Maka doa kita apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan wajah kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Berapa banyak orang-orang yang berpindah akidah, dilepas hidayahnya hanya gara-gara pacarnya, hanya gara-gara ya agamanya nggak menyamakan. Saya nggak nyebut ya, kalau namanya Asmiranda saya nggak nyebut nama. Murtadah, keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Pemeran film, tokoh religi, kemudian juga kafir. Saya nggak bilang kalau itu Sabi ya, nggak enak. Siapa namanya? Lukman Sabi. Dan masih sederet nama lagi yang kita kira Islam, tapi bisa. Maka begitu berharganya hidayah. Kita bukan keluarga Nabi, kita jauh dari Nabi. Masa kita berabad-abad, tapi kita dapat hidayah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, suatu ketika Nabi Muhammad pada musim paceklik, musim kekeringan, kemarau panjang, pagi-pagi datang ke Masjid Nabawi. Beliau bertemu dengan sahabat mengeluhkan, ya Rasul, air nggak mengalir di rumahku. Bahkan beberapa sahabat belum mandi junub, nggak keluar air dari malam, sedikit pun nggak ada. Maka kemudian baginda Nabi memasukkan jemarinya ke jubah beliau, dan saat itulah air, ada yang mengatakan di sela-sela jarinya, ini air mulia kedua setelah Zam-Zam muncul. Itu namanya mukjizat. Dan mukjizat itu hanya terjadi sekali, dan ketika injury time, masa-masa kritis darurat, itu mukjizat. Hanya saat itu. Nabi Musa misalnya bisa memukulkan tongkat, membelah laut, ya sekali-kalinya itu aja. Nggak dikit-dikit pukul belah nggak gitu. Sekali dan lempar jadi ular, cuma sekali. Nabi Nuh bisa buat kapal, dan itu cuma sekali. Nabi Yunus dimakan, masuk ke perut ikan, itu cuma sekali, itu aja. Jadi nggak mentang-mentang Nabi Ibrahim pernah dibakar, nggak mentah, nggak mempan, dikit-dikit panen api, nggak gitu. Termasuk ini sekali itu mukjizat Nabi. Semua sahabat berwudu, bahkan beberapa minta di embernya itu air. Ada yang mengatakan langsung ditaruh di ember dan airnya banyak, air itu diambil, semua sahabat wudu mandi nggak habis. Itu terjadi sekitar tahun 9 Hijriah ketika Nabi menjelang Wada, dan itu mukjizat. Nah, selesai itu sahabat berkumpul. Nabi bertanya, tahukah engkau siapa orang yang paling hebat imannya? Sahabat tanya, ya engkau lah wahai Rasul. Engkau dan para nabi, para utusan Allah, itu orang paling hebat iman. Bukan, kata Nabi. Lah, aku dapat wahyu Allah, aku menerima firman Allah, aku bisa mendapatkan mukjizat dari Allah. Maka kalau aku beriman, aku wajar.
Karena aku hamba pilihan Allah. Oh, kalau bukan engkau, tentu kami semua ya Rasul. Dan mulai GR sahabat. Kami bukan. Hah? Bengong sahabat, bukan kami. Bukankah generasi yang terbaik setelah engkau adalah para sahabat, yaitu kami-kami yang hadir ini? Bukan, kata Nabi. Kenapa kami bukan? Kalau kamu beriman, wajar. Kamu dengar ketika aku membacakan ayat Allah. Kamu lihat langsung mukjizat dariku. Kamu saksikan dengan mata kepala. Maka kalau kamu semua beriman, wajar. Oh, kalau gitu tabi'in jalan Rasul, penerusku. Jadi Rasul, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu orang yang sempat menjumpai sahabat, tapi nggak bertemu Rasul. Tapi kalau sahabat, itu orang yang semasa pernah menjumpai Rasul, walaupun nggak langsung, masih kategorinya sahabat. Jadi Rasul, sahabat, tabi'in. Kalau itu para tabi'in, wahai Rasul. Bukan. Loh, kalau bukan tabi'in, siapa lagi? Kenapa tabi'in tidak? Tabi'in melihat engkau, dan engkau melihat aku. Jaraknya nggak jauh. Lantas siapa? Umatku yang masanya jauh dari aku, nggak pernah bertemu aku, nggak pernah bertemu kalian para sahabat, nggak pernah menyaksikan mukjizat dariku, nggak pernah mendengar aku bacakan ayat Allah, tapi dia beriman kepadaku. Dia hebat imannya. Siapa? Ya, semua karyawan NLA hari ini. Amin. Dan saudara-saudara kita yang sekarang beriman, kita tuh lebih hebat daripada para sahabat. Oleh karena hidayah ini harus dirawat. Hidayah ini harus dijaga. Jangan sampai kita tukar. Ada orang menukar hidayah dengan mie instan. Ada yang menukar hidayah dengan sembako, dengan beasiswa. Maaf, di Jogja ada satu rumah sakit. Ini saya buka saja. Ini kayak di YouTube ya. Saya nggak bilang kalau namanya rumah sakitnya itu bebas sudah. Rumah sakit Katolik. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Dahulu pernah ada salah satu pasien yang mendapatkan biaya pengobatan gratis, tapi di akhir pengobatan, maaf, ditawari untuk berpindah akidah. Mudah-mudahan jadi perhatian ini ya. Hati-hati kita. Ada yang tawarin beasiswa pindah agama. Ada yang gara-gara pacarnya mengajak dia pindah agama, dia ikut pindah agama. Maka mahal sekali hidayah ini. Nah, karena kita sudah nikmati, kita sudah terima hidayah ini, ayo kita pelihara. Cara peliharanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku, beri hidayah padaku jalan yang lurus. Apa itu hidayah? Hidayah itu petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah alat bantu. Alat bantu yang jika kita mendapatkannya, kita melakukan sesuai dengan yang diarahkannya. Maaf, itu ada tulisan apa? Silahkan ambil di sini. Itu petunjuk. Operator telepon, petunjuk tanpa harus itu operator ya. Petunjuk. S garis miring, bundar S garis miring. Apa artinya? Petunjuk itu. Kanan, petunjuk. Ya. Tanjakan, petunjuk, ada berupa rambut, semua petunjuk. Itu semua hidayah. Hidayah adalah kemampuan kita merespon hal-hal di luar diri kita untuk memahami dan menjalankannya. Ada orang yang tahu itu dilarang belok kiri, ya, ada panah dan disilang, tahu. Tapi karena nggak ada orang, dia terobos. Itu sudah mengingkari hatinya. Perboden tabrak, tahu 3 in 1, malah pasang boneka. Itu menyiasati petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, petunjuk. Masuk waktu zuhur. Ada yang bergegas, ada yang tarik, ada yang sama sekali kalah panggilan itu dengan obrolannya. Ini perbedaan menyikapi petunjuk. Nanti kita akan bahas apa yang terjadi, kenapa kayak gitu. Tapi ada orang yang memang nggak paham, nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya nggak tahu, itu nggak dosa.
La nu'adzibu hatta nab'atsa rasula. Jadi misalnya ada kawasan primitif, suku-suku pedalaman tradisional yang dia nggak ngerti, ke Jakarta nggak ngerti ini perboden, itu dimaklumi, akan dimaafkan dan nggak akan masuk neraka. Persoalan kita sekarang tahu ini, kita pernah belajar. Maka orang yang tahu dan nggak mengamalkan apa yang diketahuinya lebih berat hukumannya daripada orang yang nggak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak ngerti, kemudian melanggar, itu dimaklumi, dalam bahasa agama namanya makfu. Ini ada guyonan ini dulu, saya nggak tahu ini dulu dari Sri Mulat kayaknya ya. Pas lagi lewat jalan raya ada petunjuk, lurus jalan terus. Nah, di Margonda itu ada kan. Semua orang pada jalan, dia tiba-tiba berhenti, merem. Mas, mau kemana? Dadak banget berhenti. Lurus jalan terus. Apa sampai berhenti? Aku keriting kata dia. Dia nggak ngerti berada. Lurus jalan terus. Nah, kalau baru nangkep agak lama ludingnya ya. Dia pikir itu urusan rambut. Dia buka helmnya, kan aku keriting mas. Itu kan lurus jalan terus kata dia. Yang lain makanya dari bonding katanya gitu kan. Ada lurus. Itu orang nggak ngerti petunjuk. Nah, saya ingin sampaikan apa yang membedakan ada orang yang begitu patuh terhadap petunjuk karena dia paham konsekuensinya. Ini kalau saya nyebrang dikit bahaya. Ini kalau merah saya terjang bisa tertabrak. Ini kalau nanti saya terobos saya bisa kena tilang. Oh ini saya bisa didenda. Dia paham konsekuensinya. Tapi ada orang yang temanku nyebrang nggak apa-apa. Apalagi di Medan bom katanya. Di Medan itu ada semboyan beda. Katanya kalau lampu merah apa pakai nggak ada katanya. Nah, orang biasanya mematuhi petunjuk itu kalau dia paham konsekuensi, paham dampak, paham akibat. Ini kenapa saya harus pakai helm? Ini demi kenyamanan kepala saya. Kalaupun saya celaka, kepala masih aman. Orang yang nggak pernah pakai helm pergi jauh karena dia pikir nggak apa-apa, temenku juga nggak apa-apa. Dia belum pernah pengalaman kejedot itu kepalanya. Begitu udah pernah pengalaman, dia akan nggak mau mengulangi kesalahan itu. Nah persoalannya adalah dalam agama ini konsekuensi yang kita suka sebut dengan dosa, dengan pahala itu nggak kelihatan. Dan itu nanti di akhirat. Dan tidak ada satupun orang yang sudah pulang ke alam baka bisa kita kontak. Di SMS gak balas, kemudian di chat malah checklist 1 kan gitu. Dari mana kita dapatnya? Nah disinilah petunjuk. Makanya Al-Quran itu hudalil. Ini petunjuk, itu hudan. Hudan sama dengan hidayah. Ini guidance. Di sini petunjuknya. Di sini dikabarkan gimana di alam kubur, gimana cuaca nanti di akhirat dikabarkan. Nah, kalau Bapak Ibu mau ke Mekah, mau ke Dubai, mau ke Palestina, mau ke Turki, mau ke Aqsa, Bapak bisa kontak guide yang di sana. Cuacanya apa? Bisa sekarang searching. Oh sekarang suhunya berapa? Apa yang harus saya bawa persiapannya? Nah sekarang Bapak untuk ke akhirat, ibu-ibu untuk ke alam barzakh, mau tanya siapa? Kalau cuma Kliwon yang bisa bangkit lagi, film mistis itu ya. Saya udah dapat trailernya soalnya ya. Dan saya belum ngasih komen. Mudah-mudahan segera dihentikan film menyesatkan. Bapak Ibu, di sini lengkap semua petunjuk itu. Kalau kita ke Jogja, Pak Maulana, Kang Agus ke Jogja misalnya, bisa pahami maps atau sekarang bisa buka peta. Kita diarahkan kemana? Kanan, kiri, lurus, berapa kilometer lagi belok. Karena maps itu udah didesain untuk mengarahkan kita. Kalau kita nggak patuhi, tersesat kita. Nah persoalannya kadang-kadang ada maps itu yang nggak sensitif, ada maps itu yang nggak peka gara-gara koneksi internet, gangguan sinyal, atau kadang-kadang baterai. Bagus mapnya, ini baterainya low atau habis, berfungsi nggak? Nah, dalam diri kita sebenarnya Allah sudah tanamkan map itu. Allah sudah install
aplikasi yang sangat canggih namanya qalbu, yaitu hati. Dan dalam hati ada mata hati namanya basirah. Kata orang sufi namanya fuad, mata hati, mata batin. Allah sudah tanamkan itu. Jadi ibarat kendaraan sudah dipasang fitur khusus yang dia bisa mendeteksi ada bahaya mengancam. Semakin canggih kendaraan, maka semakin sensitif dia terhadap bahaya mengancam. Ya, siapa yang biasa bawa kendaraan canggih? Itu ada yang kan jarak berapa meter udah titik. Kalau itu kita dengarkan, kita rawat, terus kita maintenance dengan baik, maka dia akan bertahan sensitivitas itu. Bukan cuma kendaraan, rumah juga itu ada alat pantaunya. Ada orang mau mendekat, sekarang di setiap bandara ada namanya metal detector. Tanpa harus tanya, tahu oh, orang ini bawa logam, orang ini bawa, terdeteksi. Canggih alatnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dengan kita, menyertakan hati. Dan dalam hati ada fuad, ada namanya mata hati, mata batin. Kalau itu nggak dirawat, maaf, beribu maaf, bukan nggak mungkin itu akan berkarat, itu akan aus dan akan dol, nggak berfungsi lagi. Mohon izin, sudah berapa puluh kali ini saya ulangi. Seingat saya di meja ini saya pernah sampaikan ini. Mohon izin hari ini saya ulangi lagi cerita itu. Yes. Waktu saya masih aktif mengajar di Universitas Indonesia ya, waktu di UI dulu, saya pernah mendapat amanah mengawas ujian. Saya mengaku mata kuliah agama Islam, tapi ngawasnya di cross, di silang gitu. Saya mengawas mata kuliah yang paling ditakuti mahasiswa, yaitu statistik. Saya mengawas, dan kebetulan itu kelas karyawan ya, ekstensi yang saya awas sore hari. Pada saat saya mengawas, kan bakunya agak berjarak gitu ya. Saya lihat ada satu mahasiswi berhijab. Saya masih ingat banget, kerudungnya warna krem. Gemeter, takut keringetan. Ada apa yang saya bilang? Saya berdiri dari meja pengawas saya, semakin takut dia. Semakin takut saya tatap gitu, sampai ada apa? Saya khawatir pingsan, karena pucat sekali. Tiba-tiba dia tutup berkasnya, dia berdiri langsung lari, langsung jatuh, kertas lipetan kecil. Ada yang tahu apa? Oh, pengalaman ya. Tahu, kan saya belum ceritakan. Oh, udah pernah cerita. Jatuh, plak gitu kan? Temennya saya ambil, panjang ternyata. Kayak struk belanja di supermarket gitu. Saya ikut lagi, udah lari langsung nangis, saya tutup, udah tenang, semua lanjutkan, kerjakan, tidak ada apa-apa. Selesai ujian, anak itu nangis terus seduh-seduh di depan sang pasti bagian ya, pada petugas akademik gitu. Maafi saya, Bu, tolong yang sembuh suara macam nangis dulu. Saya nggak gitu lagi. Singkat cerita, Bapak Ibu yang saya hormati, selesai itu pimpinan mengumpulkan kami semua malam itu, langsung malam itu, bapak-bapak pengawas, bapak-bapak dosen, kalau agak longgar waktunya silakan ketemu sebentar, kita menyikapi peristiwa tadi. Temu anak itu pulang. Apa yang terjadi? Saya bilang, saya tadi mengawas, ada ini, ya sudah. Terus responnya, dosen pembina akademiknya kasih kesaksian, ini anak baik. Yang saya tahu dia absensinya bagus, dia sopan, dia gini-gini segala. Itu masih penjelasan. Tadi dia nangis menyesal, dia harus lulus. Kenapa? Tadi malam dia nggak belajar, ibunya dirawat di rumah sakit, dia nggak ada keluarga, dia diatur juga segala macam. Dan dia bersumpah dengan nama Tuhan baru sekali ini. Dan itu pun terpikir karena pengen lulus sebagai orang punya bla-bla segala macam. Diputuskan akhirnya rapat semua berpendapat, dia dikasih kesempatan untuk memperbaiki lagi. Karena dia artinya tidak didiskualifikasi. Semua berpendapat. Alasannya apa? Ini anak baik. Loh, dia notek kok baik. Notek tapi masih takut, gemeter, apalagi sampai kayak gini. Ini anak baik.
Bisa jadi banyak yang nyontek tapi lihai, nggak ketahuan. Kenapa? Ada yang ngaku? Macam-macam. Dulu saya pernah punya murid, karena mohon maaf, saya dulu ngajar di sekolah yang nggak semuanya berjilbab ya. Itu di pahanya dikasih contekan dan dibuka gitu. Dikira pengawasnya nggak pengen lihat apa ya? Contekannya itu ya. Terusnya luar biasa, lihai. Nah, saya mau sampaikan soal hidayah tadi. Jadi kalau kita melanggar dan dalam diri kita masih ada rasa bersalah, itu sirenenya, alarmnya, atau apa istilahnya, warning sistemnya masih berfungsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, masuk riba dengan baju tinggalkan kerjaan, ayo kita ke masjid. Itu masih Ibrahim, masih bagus alarmnya. Aplikasi Maps yang Allah pasang di mata hatinya masih berfungsi dengan baik. Pikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahan dulu, agak rusak dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahan juga bisa. Sholat juga tiap hari, udah mulai. Yang paling khawatir kalau sudah jedol. Apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhari-hari aku nggak sholat juga nggak ngaruh. Nggak ada sensitivitasnya. Panggilan Allah bertubi-tubi sama sekali nggak ngaruh. Mau berapa kali pun ke Mekah lihat Ka'bah nggak ada air matanya. Itu udah dol. Jadi ibarat alarm tadi, mobil mewah tadi, mundur udah nggak tit lagi. Karena apa? Pernah dibuat nabrak. Sekali kita melanggar, Allah akan kurangi sensitivitas itu. Maaf. Pernah suatu ketika ada orang mahasiswa di Jakarta dulu bareng dengan saya, nggak mau naik Metro Mini Kopaja. Dia hafiz Quran 30 juz. Pernah naik gemeter, tersentuh dengan lawan jenisnya. Akhirnya dia harus bayar mahal. Ada orang naik budget dari Kampung Melayu, Bukit Duri Tanjakan, nomor 32 ke Salemba Raya, tempat kuliah. Sebagai upaya merawat hidayah adalah jangan sampai hati kita itu berkarat karena dosa. Karena kata Al-Ghazali, dosa itu nuktoh, seperti karat. Apapun kalau berkarat, udah nggak berfungsi normal. Mic ini bisa bagus sekali karena baterainya bagus dan semua elemen-elemen, semua instalasi dalamnya itu berfungsi. Kalau udah berkarat, udah. Misalnya baterainya ada keratnya, udah nggak berfungsi lagi. Rem gitu. Kalau sudah ada berkarat di tromolnya nggak berfungsi lagi. Demikian juga misalnya tadi alarm, sirene, warning system. Kalau udah berkarat nggak berfungsi lagi. Hati juga kayak gitu. Maka semakin sering orang berbuat dosa, maka apapun yang awalnya dia anggap nggak boleh menjadi semakin boleh. Maka jangan mulai kejahatan walaupun dengan sekecil apapun. Maaf, para koruptor itu berawal dari sepele. Nggak ketahuan ini, naik lagi, baik intensitas, kapasitas, kualitas maupun kuantitasnya. Jadi intensitas, kualitas, kapasitas itu akan naik ketika dia anggap apa-apa. Penyakit-penyakit yang menggerogoti awalnya minum es nggak apa-apa, gorengan nggak apa-apa, makan malam nggak apa-apa, konsumsi ini nggak apa-apa itu kalau terus akumulasi akhirnya apa? Menjadi penyakit. Wah, pakai pengawet nggak apa-apa, pakai MSG juga nggak apa-apa, teman juga sehat. Akhirnya apa? Terakumulasi semua itu. Demikian juga penyakit hati. Nah, oleh karenanya saya berpesan kepada diri saya juga kita semua, yuk kita rawat sensitivitas tadi. Ini sudah jam 7, harusnya saya masuk, kok belum? Ada rasa khawatir, itu masih sensitif. Wah, ini harusnya nggak boleh, kan dulu waktunya pulang, kok saya udah pulang. Kalau ada masih rasa itu ada, masih sensitif itu. Jangan turuti, begitu dituruti dan lolos. Saya pulang lebih awal juga nggak ketahuan. Jadi saya juga masih tetap waspada. Udah mulai nggak sensitif tuh, melanggar yang biasa. Nggak ketahuan ini, besoknya dijamin akan meningkatkan lagi. Wah,
semakin tinggi lagi, semakin tinggi lagi. Itu orang-orang yang nggak setia dengan pasangan, selingkuh, yang akhirnya maaf mencederai rumah tangga. Berawal dari nggak apa-apa, nggak ketahuan, aman ini, yang penting sama-sama berjalan. Dari situ, itu awal dari malapetaka dunia, apalagi nanti di akhirat. Semua pelanggaran itu berawal dari coba-coba dan sukses. Ya, sukses dia meningkatkan lagi. Oh, ini ternyata bisa, ternyata bisa. Oh, ternyata nggak apa-apa. Oh, ternyata lolos. Nanti bisa bayar orang. Oh, nanti bisa, dan seterusnya. Akhirnya hidupnya akan terus mencari-cari kesalahan, dan itu alatnya akan dol. Dol ini bahasa saya ya. Apa sih bahasanya dol itu, Pak? Tapi paham ya? Udah nggak berfungsi gitu loh. Ini alarm, ini CCTV, kalau udah nggak berfungsi gimana sih? Udah nggak bisa mendeteksi lagi. Jadi beberapa kali pun diajak Fir'aun sampai diturunkan 2 nabi, Nabi Musa dan Harun, tapi nggak ngaruh sama sekali. Hidayah nggak juga datang. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita termasuk yang sudah nggak sensitif hatinya? Assalamualaikum, udah nggak tergerak jawab salam. Udah malam Allah bangunin tahajud sama sekali nggak ada apa iktikaf pengen tahajud, udah dol gitu. Ada orang pengemis minta sedikit pun nggak tertarik untuk menyumbang. Itu udah sensitivitas itu 2, pada Allah dan kepada sesama. Hablumillah dan hablum minan nas. Jelas di depan mata lihat tayangan televisi orang kena bencana, kena musibah di kamp pengungsian, sedikit pun nggak tergerak menyumbang. Dol itu nuraninya, dol. Ada orang ditendang di apa, tapi nggak ada keinginan membantu, minimal nggak suka, nggak ada. Ada teman salah, nggak, itu udah dol itu bahaya itu. Allah sudah kirimkan petunjuk. Jadi kalau saya suka bilang begini, ini ada papan tulis. Kalau ini jalan lurus, Allah sudah kirimkan jalan lurus, Shiratal Mustaqim. Kita naik kendaraan, jalan lurus ada koridor, ada namanya trotoar, dan di tengah itu ada namanya separator. Begitu mobil jalan, kena separator. Balik lagi ke tengah lagi, nggak apa-apa. Allah ingatkan kita. Oh, ini juga petunjuk ini. Petunjuk kalau pengajian harus sudah selesai. Masih ada beberapa jam ya. Ini juga ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau Anda naik kendaraan dan nyenggol trotoar, kemudian segera balikin lagi. Kalau nggak dituruti itu, kendaraan kita akan tidak lagi sensitif, kena itu nabrak biasa aja. Nah, kalau kita sudah pernah melanggar dan berbuat dosa, kemudian sama sekali nggak ada rasa dosa, itu hati-hati. Ya, dalam surah Ali Imran 133 Allah firmankan orang yang baik bukan orang yang punya salah, karena nggak ada orang nggak punya salah. Tapi siapa orang baik itu? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang ketika berbuat salah dia langsung ingat bahwa ini salah. Oh, ini nggak boleh saya kayak gini. Oh, ini bukan hak saya. Oh, ini dosa. Jadi dosa itu antara satu orang dan yang lain beda standarnya. Yang ini, oh itu nggak apa-apa kok, ini boleh. Apa dia sudah bilang, oh kemarin saya lihat ada ustadz juga kayak gini. Itu mencari pembelaan, namanya, mencari pembenaran. Patokannya apa? Oh orang juga kayak gini. Dia nggak mau nyalakan diri sendiri. Orang yang baik bukan orang yang nggak punya salah, saya ulang. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketika berbuat salah dia sadar kalau itu salah, kemudian dia bertaubat dan menyesal. Kata Umar, an-nadamatu kaman la dzambala. Orang yang menyesal sama seperti orang nggak punya dosa. Nah, kalau misalnya ada di antara kita, mudah-mudahan nggak ada ya, yang sudah mulai berkarat, sudah mulai dol, sudah mulai nggak berfungsi, nggak sensitif lagi hatinya, panggil Allah nggak jalan, pada sesama juga nggak pernah perhatian, mau diajak berkali-kali kok sudah dol, udah susah. Nih, alarmnya udah dol nih Pak. Informasiin pengajian jam berapa? Ini jam segini. Tapi kalau merasa bersalah bagus. Bagus nih ada Tapi takutnya nggak merasa bersalah itu kan gitu. Kadang-kadang yang susah itu bukan orang yang salah, tapi orang yang nggak merasa bersalah. Dayat. Jadi itu kalau dalam bahasanya Syekh Abdul Jalani itu gini. Imam Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu dan nggak tahu bahwa dia nggak tahu. Itu kasihan sekali. Nah,
Sisa waktu yang ada, saya ingin sampaikan. Kalau sudah ada yang mengidap penyakit berkarat, sudah tadi saya sebutnya itu aus ya, dol tadi. Apa yang kita lakukan? Nah, ingat lagunya Opik. Tombo Adi harus diobati, harus diterapi, harus ada treatment, harus disembuhkan itu hati. Lagu yang disenandungkan Opik itu kalau saya nggak salah baca itu sebenarnya gubahan dari Sunan Kalijaga, seorang wali. Jadi ambilkan dari ayat Quran dan hadis, cuman dipadu-padu. Obat hati. Apa lagunya? Obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama apa? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Oh, bukan dan makannya ya? Iya, ambil makan dong. Baca Quran itu obatnya dan maknanya, bukan cuman baca ayatnya. Itu obat hati. Bapak Ibu kalau ada yang hatinya harus diobati. Ini bukan sakit hati karena diputus pada jadian, bukan ya? Bukan itu, tapi sakit hati dalam arti nuraninya sudah nggak peka, sudah nggak sensitif. Baca Quran. Berikut mengangan-angan, meresapi maknanya. Yang kedua apa? Yang kedua sholat malam. Sholat malam itu artinya tahajud yang mulai, bukan isya kemalaman, bukan. Sholat sunnah. Tentu sholat sunnah yang bisa membuat lebih sensitif hatinya. Bangun, dan para nabi itu wajib sholat malam. Saya ulangi ya, sholat tahajud atau qiyamul lail, bukan sholat isya kemalaman, bukan. Itu sholat malam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam. Dirikanlah. Yang ketiga bergaulah dengan orang soleh. Gaul sama abah soleh. Di situ bukan kiai, bukan ustaz, tapi abah soleh. Apa itu soleh? Soleh itu lawannya salah. Ya, orang yang kalau kita bergaul itu baunya surga, kira-kira gitulah. Kalau kita ngobrolnya ibadah, ngobrol tentang kebaikan, bukan gosip, bukan ngomongin orang, bukan merumpi, bukan ngomong yang nggak manfaat. Itu orang soleh. Kalau kita ngomong sama dia nyaman, itu bergaul orang-orang soleh. Nah, bergaul ini bukan cuma bergaul, berteman secara fisik. Sekarang ada pergaulan modern yaitu media sosial. Ada orang tua mahasiswa datang ke kampus, protes. Anak saya ini kuliah di perguruan tinggi agama, tapi kenapa sekarang lo nggak sholat? Di rumah bahkan kita yang sholat ditentang. Bahkan dia pernah menyampaikan bahwa kitab suci ini fiktif. Oh, ternyata muridnya Rocky Gerung dia. Saya sebut nama aja ya. Yang kalau bicara nggak santun. Dan dia tidak percaya ada akhirat, kata dia. Apa itu? Fiksi katanya. Apalagi nanti surga neraka. Perguruan tinggi agama ada kayak itu mahasiswa. Orang tuanya melapor. Kita teliti, kita selidiki, tahu teman di medsosnya ateis semua. Kita buka follower di Instagramnya, semua kelompok yang nggak percaya agama itu. Facebooknya penuh dengan postingan-postingan bahwa agama ini candu macam-macam. Ini orang soleh kumpulannya hilang. Makanya coba cek sekarang teman medsosnya, WhatsApp grupnya, dengan siapa berteman? Ya minimal berteman dengan ustaz-ustaz NRA lah ya gitu. Insya Allah. Takut nanti ya, takut diminta sumbangan malah ya. Bisa aja. Berteman, pilih-pilih, hati-hati kan. Kadang-kadang ada ungkapan gini, berteman dengan tukang minyak wangi, ya pura-pura jadi. Kalau berteman dengan HRD ya minimal nanti ya kita bisa ini lah ya gitu. Berteman dengan tukang arang ya kita akan kecelakaan arang. Yang ketiga ya. Yang keempat apa? Banyak kelakuan. Nah, kudu weteng ingkang luwe. Ini artinya tirakat. Bukan diet ya, bukan. Puasa itu salah satu treatment. Salah satu teknis simple untuk membuat sensitivitas hati
terutama kepekaan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kan kalau kita lapar kan, ya Allah aku lapar, aku haus ya Allah. Tapi selapar-laparnya aku, sehaus-hausnya aku, nanti begitu berdoa dan maghrib ada yang saya konsumsi. Barulah muncul pikiran, ya Allah betapa banyak orang-orang yang haus, lapar di jalanan ya, dia belum tahu apa yang dimakan sore hari, maka kemudian dia berinfak. Itu sudah dipeka hatinya. Jadi orang yang dikurangi makannya, dikurangi perutnya, itu sebenarnya memaksimalkan fungsi ruhaninya. Jadi peran fisik dikurangi, ibarat balon dipencet, sehingga rohaninya berfungsi. Maka kutuwetan ingkang luwe atau perbanyak berpuasa itu salah satu treatment kalau hati kita sudah mulai kotor. Ulangi dari pertama, baca Quran dan artinya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, bergaul orang soleh. Yang keempat, puasa. Yang terakhir, zikir wengi ingkang suwe. Zikir itu ingat Allah yang lama, bukan sekedar zikir. Bukan cuma mulutnya kesandung innalillah, bukan cuma terima, tapi hatinya menghadirkan Allah, ingat Allah terus. Nah, ingat Allah itu dalam bahasa kita suka sebut dengan waskat, pengawasan malaikat, bukan pengawasan melekat seperti kata pemerintah, apalagi pengawasan sama-sama nekat, kan itu yang diawasi mengawas sama-sama nekat kan. Masa pengawasan justru yang ketangkep kan di berita KPK itu. Kita diawasi rakib aktif itu artinya apa? Allah sudah pasang CCTV itu. Ketika kita mau berbuat zikir wangi, artinya zikir di malam hari itu membuat hati semakin sensitif. Nah, 5 hal ini kalau kita sudah mengidap penyakit hati, sudah berkarat rohani, kita sudah mulai dol tadi, hidupkan itu. Ya. Mari beristighfar sama-sama kalau ada di antara kita yang sudah mulai nggak sensitif lagi dengan panggilan azan, nggak sensitif lagi kalau lihat maksiatan. Ada orang berbuat maksiat, kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada kemungkaran, roba dengan tangan. Tangan artinya kekuasaan, power, otoritas, kewenangan. Kalau enggak, fa idza mustati fa bilisani, minimal mulutnya. Kamu jangan gitu dong. Failah mustati fabi qalbi, minimal hatinya. Di orang kayak gitu sih, lebih ngetir berkali-kali. Minimal hatinya. Tapi kalau ada kemungkaran, kita diam sama sekali, nggak berperan, nggak punya kontribusi, nggak ada andilnya. Hati-hati, jangan-jangan sudah do. Ada anjuran infak di berjalan. Teman kita sedang musibah. Ustaz, sekarang banyak yang orang menyalahgunakan. Maaf, jangan pedulikan itu. Sedekah itu salah alamat aja ada benar. Walaupun digunakan untuk beli narkoba, Anda nggak salah, Anda nggak dosa. Padahal kita udah suudzon duluan. Jangan-jangan saya kasih nanti masuk kantor, nggak apa-apa. Dermawan itu salah alamat saja, itu termasuk betul. Tapi pelit, walaupun betul niatnya termasuk salah. Dan pelit itu nggak disukai Tuhan, nggak disukai Nabi, bahkan sesama orang pelit nggak suka sama orang pelit. Amin. Ada orang pelitnya, Masya Allah, luar biasa. Dan kalau sudah ini ada, berarti udah gak sensitif lagi kita. Bukan cuma pelit duit, kadang-kadang senyum aja pelit. Ya. Senyum aja dihitung berapa detik, udah selesai. Hitungan banget dengan senyum aja. Padahal senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Maka pantas sekali pas sholat di masjid sebelah ada kotak amal, disenyumin aja. Karena sedekah kata dia itu nggak diisi. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya muliakan, nah sensitivitas ruhani itu perlu kita rawat, kita maintenance dengan baik. Sebagaimana tadi aplikasi Maps kita harus kita isi pulsanya, isi baterainya biar berfungsi dengan baik. Nah, 5 hal tadi saya sampaikan kita harus lakukan kalau sampai hati kita sudah nggak lagi sensitif ya. Saya juga harus sensitif ini, sudah hampir jam 9 soalnya ya. Jangan sampai saya dibilang udah dol juga kan. Mudah-mudahan ya hari ini saya agak sedikit leluasa Pak. Kadang-kadang kalau berikutnya 45 sudah diingetin dulu dan waktunya habis ya. Insyaallah terus setengah 8 hari ini. Udah setengah 8 mulainya. Baik, hari ini kita sama-sama diskusi bagaimana merawat hidayah. Apa judulnya? Merawat hidayah. Maintenance petunjuk Allah sudah karuniakan. Jangan sampai hidayah itu lepas.
Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, sekali kita mengatakan la ilaha illallah, sampai nanti kita dijemput malaikat yang mengucap hanya la ilaha illallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan cuma kita, anak cucu generasi penerus kita, mudah-mudahan termasuk Allah pilih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian yang saya bisa sampaikan, karena juga jam 9. Kalau ada yang mau tanya, nanti mungkin silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.